Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, tema tausiah malam hari ini tentang ya Allah, karuniakanlah untuk kami atau kepada kami rasa empati. Rasa empati yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang kemudian menjadikan dia berbuat sesuatu untuk menolongnya, untuk membelanya, untuk meringankan bebannya. Sesungguhnya agama Islam, agama yang mengajarkan kepada kita ini untuk memiliki rasa empati dan kasih sayang kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Inilah yang harus kita teladani beliau dalam hal sikap kasih sayangnya, rasa empatinya kepada sesama. Dan ini pun ditunjukkan oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka memiliki rasa empati yang tinggi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau sebelum jadi khalifah, biasa menolong dan membantu para janda, anak-anak yatim. Ketika beliau menjadi khalifah, banyak orang mengira beliau akan lupa dan tidak sempat lagi mengurusi anak-anak yatim. Ternyata tetap saja beliau masih memperhatikan, mendatangi kambing-kambing milik anak-anak yatim. Dia sendiri yang memerahkan air susu dari kambing tersebut, kemudian diberikan kepada anak yatim tadi untuk dibawa masuk ke rumah mereka. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki rasa empati yang tinggi. Beliau menjadi khalifah, tetapi sering tiap malam beliau keliling mendatangi, melihat bagaimana keadaan penduduk Madinah.
ada yang kesulitan, ada yang kelaparan dan seterusnya, beliau luar biasa perhatiannya terhadap rakyatnya. Islam mengajarkan kita untuk perhatian sayang kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin. Termasuk Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Yang artinya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka fi'lal khairat, aku memohon kepadamu perbuatan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan berbagai macam perbuatan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang-orang miskin, dan seterusnya sampai akhir hidup. Cinta kepada orang-orang miskin, benar-benar kita cinta kepada mereka, sayang kepada mereka, sabar atas sikap-sikap mereka yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan pada kita, berusaha untuk meringankan beban mereka, menyantuni mereka, berbuat baik kepada mereka, menghargai, tidak meremehkan, tidak merendahkan, tidak menghinakan mereka, dan seterusnya. Kemudian hal lain juga yang penting untuk kita amalkan adalah agar kita ini saling mengingatkan, saling menasehati untuk mengikuti kebenaran, saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Itu pun salah satu bentuk dari empati kita, kasih sayang kita kepada teman kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada guru, kepada murid, kepada atasan, kepada bawahan, kepada pejabat, kepada rakyat, dan seterusnya. Saling mengingatkan. Dan kita harus berlatih agar diri kita ini jangan kesal, jangan marah kalau ada orang yang mengkritik kita, ada orang yang menasehati kita. Meskipun terkadang cara menasehatinya pun tidak tepat, cara menasehatinya pun dengan cara yang kurang adab. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya, Khalifah Umar sedang berjalan, didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu mengatakan, ittaqillah ya amiral mu'minin, ittaqillah ya amiral mu'minin, takutlah engkau kepada Allah wahai amirul mu'minin, takutlah engkau kepada Allah wahai amirul mu'minin. Tentu ucapan seperti ini tidak ada, seolah-olah menganggap khalifah ini tidak takut kepada Allah. Tidak disebutkan juga apa alasannya. Orang-orang membentak pemuda tersebut, kau ini kurang ajar kepada amirul mu'minin. Justru amirul mu'minin yang menasihatinya, biarkan, tidak ada kebaikan bagi kalian jika kalian tidak menasihati kami, dan tidak ada kebaikan bagi kami jika tidak menerima nasihat kalian. Ini sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, pemimpin umat Islam sedunia, tidak marah, tidak tersinggung ada orang yang mengkritik. Ini kita harus latih diri kita ini untuk terbiasa untuk ketika dikritik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan,
ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami lebih kami cintai dari keluarga kami. Karena apa? Karena keluarga kami seringnya mengingatkan kami tentang hal dunia, sedangkan sahabat-sahabat kami seringnya mengingatkan kami tentang akhirat. Sehingga lebih baik ada orang yang mengingatkan kita, menakut-nakuti kita akan azab Allah, daripada orang yang selalu memberi angin surga kepada kita, seolah-olah kita tidak ada salah, tidak ada dosa, dan kunci surga di tangan kita, yang menjadikan seorang akhirnya lupa diri, ujub, dan meremehkan akhirnya terhadap perbuatan dosa, terlupa, tidak ingat akan dosa-dosa, sehingga tidak ada penyesalan dan tidak ada istighfar, tidak ada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari terakhir ini banyak tersebarnya satu ucapan yang isinya nasihat di medsos, di media sosial. Dikatakan salah seorang salaf berkata, wallahi, demi Allah, aku tidak peduli dengan kenaikan harga barang, meskipun harga sebiji gandum menjadi 1 dinar, saya tidak peduli. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya beribadah kepada Allah sebagaimana Allah telah perintahkan saya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah pasti akan memberi rezeki kepadaku sebagaimana Allah telah menjanjikan kepadaku. Itu isi nasihat tersebut, yang tujuannya dari isi nasihat tadi adalah mengajarkan kepada kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki. Ini faedah dari ucapan tersebut. Tetapi jangan sampai ucapan yang baik tadi dipolitisir atau istilahnya dipelintir untuk tujuan, artinya supaya kita tidak memiliki rasa empati, tidak peduli dengan kesusahan yang terjadi, yang dirasakan oleh masyarakat banyak, untuk akhirnya menjadikan seseorang diam, tidak melakukan suatu nasihat, memberikan saran, kritik yang membangun kepada orang-orang yang memutuskan suatu keputusan. Terutama di sini tentunya para tokoh, ya, artinya orang-orang yang berilmu, orang-orang wakil dari rakyat yang berkompeten untuk melakukan kritik yang membangun. Misalkan ketika pemerintah akan berniat akan meninggikan harga BBM misalnya, maka para tokoh, para wakil rakyat mempelajari secara seksama dampaknya kira-kira apakah akan memberikan kesejahteraan, apakah akan memberikan malah kesengsaraan misalnya, dan bagaimana cara solusinya juga untuk supaya juga ekonomi negeri kita menjadi makmur, menjadi sejahtera, dan rakyat kita akan menjadi sejahtera, memberikan saran-saran, nasihat, kritik yang membangun. Apabila ada pun tentang masalah kenaikan harga itu ada
yang disebabkan dengan hukum alam. Misalkan permintaan barang sangat banyak dan ketersediaan barang sedikit, maka otomatis harga akan naik. Itu kalau memang terjadinya hal yang alami, maka tidak jadi masalah kenaikan harga, turun harga. Tapi ada kenaikan harga yang disebabkan karena kezaliman manusia. Ini yang dilarang oleh syariat. Seperti adanya orang-orang yang menimbun barang, sehingga barang akhirnya menjadi tinggi karena sulit didapat. Ini adalah bentuk kezaliman. Pernah di masa Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, sebagian sahabat mendatangi Nabi SAW di masa itu harga-harga barang naik. Maka sebagian sahabat usul kepada Nabi SAW untuk menetapkan harga supaya jalan naik. Nabi SAW menolak melakukan hal tersebut. Allah lah yang menentukan masalah harga. Artinya diserahkan kepada masyarakat secara alami. Karena Nabi SAW tidak ingin menzalimi, tidak ingin berbuat zalim yang nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tetapi para ulama kita menjelaskan bahwasanya apabila adanya harga-harga tersebut dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, kemudian sengaja ditinggikan oleh para pedagang dan bisa menimbulkan mudarat, kerugian bagi masyarakat banyak, maka penguasa berhak untuk menentukan, membatasi harga tersebut, tetapi dengan syarat tidak merugikan pedagang dan juga tidak merugikan pembeli. Ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Tapi hukum asalnya adalah harga itu tidak ditentukan oleh penguasa. Yang jelas di sini pentingnya jangan sampai ada kezaliman di balik kenaikan harga tersebut. Dan perlu dipertimbangkan agar masyarakat ini menjadi sejahtera. Tentunya adalah kembali agar kita semua dan masyarakat pada umumnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dengan takwa tadi Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan kita. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Ucapan yang tadi saya sampaikan bahwasanya demi Allah saya tidak peduli dengan kenaikan harga, itu disandarkan kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah, orang yang terkenal zuhudnya, yang wafat di tahun 161 Hijriah. Para ulama mengatakan bahwasanya tidak diketahui pasti tentang validitas kesahihan riwayat tersebut, tetapi maknanya adalah mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah dan bertawakal kepada Allah
zuhud. Suatu hari beliau ini melamar kerja menjadi penjaga kebun. Melamar kerja menjadi penjaga kebun. Pemilik kebun tidak kenal kalau beliau itu adalah Ibrahim bin Adham. Tetapi nama Ibrahim bin Adham sudah terkenal dan tersohor. Hanya saja pemilik kebun tidak tahu bahwa penjaga kebun tadi adalah Ibrahim bin Adham. Suatu hari pemilik kebun datang meminta kepada penjaga kebun untuk membawa buah delima yang ada di kebun tersebut. Ibrahim bin Adham mengambil buah delima diberikan kepada majikannya. Ketika dimakan, delimanya pahit. Minta ditukar, diganti lagi dengan delima yang lain. Dibawakan lagi, dimakan lagi oleh majikan, maka delimanya juga pahit. Majikan kesal kepada Ibrahim bin Adham ini, kepada penjaga kebun. Kamu sudah kerja berapa lama di tempat saya, kok tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang pahit? Penjaga kebun itu mengatakan, saya ini penjaga kebun dan saya belum pernah memakan buah delima Tuhan, sehingga saya tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang pahit. Tidak punya pengalaman, karena dia takut kepada Allah kalau memakan buah yang bukan miliknya. Padahal pemilik kebun itu akan memaklumi apabila penjaga kebun itu ikut makan buah yang ada di kebun tersebut. Tetapi Ibrahim bin Adham ini khawatir, takut kalau itu adalah dosa dan haram. Pemilik kebun akhirnya mengatakan, kalau kamu punya sifat seperti ini, saya kira Anda adalah Ibrahim bin Adham. Tadinya tidak tahu. Akhirnya Ibrahim bin Adham pun tidak lama meninggalkan kebun tersebut, tidak mau bekerja di situ lagi karena dirinya sudah diketahui oleh pemilik kebun tersebut. Dia tidak ingin diketahui oleh orang lain tentang siapa dirinya dan sebagainya. Ini sekedar contoh ya bagaimana waraknya dia dan seterusnya. Di ucapan yang tadi disampaikan oleh Ibrahim bin Adham bahwa bukan tujuannya untuk menjadikan kita tidak peduli, tidak empati kepada apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita berharap, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tampilkan para ulama, para wakil rakyat yang tulus, yang ikhlas, dan selalu dia mengingatkan, memberikan saran, kritik yang membangun untuk perbaikan negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan taufik kepada para penguasa di negeri-negeri kaum muslimin menjadi penguasa yang ikhlas, yang adil, yang jujur, yang amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sayang kepada rakyat, yang menginginkan untuk benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Allahumma amin. Kemudian Allah juga semoga Allah jadikan kita sebagai rakyat juga menjadi orang-orang yang sabar setelah kita maksimal berdoa dan maksimal berusaha berikhtiar untuk melakukan berbagai macam bentuk perbaikan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kita buka forum tanya jawab berkenaan dengan masalah tentang empati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Harta yang kita peroleh selama hidup
rezeki yang diberikan Allah untuk bekal beribadah, untuk mempersiapkan kehidupan kekal abadi di akhirat. Kemudian harta yang kita sedekahkan itu menjadi harta abadi. Nah, sesuai dengan hari yang kita bahas ini, saya tanyakan, mohon pencerahan, siapa muslim yang paling dermawan itu? Siapa muslim yang paling dermawan? Ya, karena sedekah. Ya, tentu yang paling dermawan adalah teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat dermawan. Kemudian juga saat itu para sahabatnya juga mereka dikenal sebagai orang-orang yang dermawan, tenang untuk berderma, untuk sebagai tabungan di akhirat. Bagaimana Pak Yusuf? Barangkali ada maksud lain dari pertanyaan tadi. Jadi maksudnya gini, apakah mungkin apa maksudnya? Mohon mungkin mic-nya juga biar jelas. Siapa muslim yang paling dermawan? Itu kalau menurut saya, pengertian saya itu adalah hamba Allah yang selalu bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan Susah. susah. Nah, dan ini dilakukan dengan setiap waktu, jadi tidak hanya dalam perkembangan. Bisa kita buka di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 133 134. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan seterusnya ya. Berlomba-lombalah, bersegeralah kalian mencari maghfirah, mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifat orang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit, dan termasuk orang yang menahan amarah dan orang yang suka memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini diantara sifat orang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "A'azzul asya salasa." Ada hal-hal yang paling aziz, yang paling mulia, yaitu apa? Dan juga jarang, termasuk jarang dilakukan oleh manusia, yaitu al-judu min fillah, dermawan meskipun dalam keadaan kita memiliki sedikit. Seorang memiliki sedikit tapi masih tetap bersifat dermawan. Al-judu min fillah. Kemudian takut kepada Allah meskipun dia sendirian. Kemudian wa kalimatul haq, ucapan yang diucapkan yang hak, baik kepada orang yang dia menaruh harapan atau kepada orang yang dia juga memiliki rasa takut kepada orang tersebut, tapi dia tetap tidak menghalangi dia untuk berkata
yang hak. Kepada orang yang dia menaruh harapan, misalnya menginginkan keuntungan dunia dari orang tersebut, tetapi ucapan yang hak tetap diucapkan meskipun resikonya nanti orang tersebut tidak memberikan sesuatu yang kita harapkan tadi, atau kita menyampaikan kepada orang yang kita ada rasa takut barangkali dia itu nanti akan memberikan keburukan, memberikan mudarat, mencelakakan kita, tetapi karena ini ucapan yang hak maka diucapkan pula, walaupun yang membuat akhirnya orang itu marah dan melakukan balas dendam dan berusaha untuk mencelakakan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Ya, sambil menunggu pertanyaan, orang yang memiliki empati yang tinggi, orang yang berusaha untuk menolong orang lain ini seringkali mendapatkan balasan yang tidak baik, mendapatkan balasan yang tidak baik. Jangan sampai menjadikan dia akhirnya menjadi trauma, kapok untuk berbuat baik lagi, karena pernah mengalami hal yang tidak baik. Ada seseorang berkata kepada saya, menceritakan pengalaman hidupnya. Ketika dia sedang mengendarai motor, ada melihat orang lain naik motor jatuh sendiri. Tidak ada yang nabrak, tapi jatuh sendiri dari motor. Dia menolongnya, membawanya ke rumah sakit. Tetapi justru orang yang jatuh tadi menuduh saya yang nabrak dia, minta ganti rugi kepada saya. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau saya ini trauma kalau melihat begitu lagi, itu ingat kejadian dulu. Maka jawabannya tentu tidak boleh kita jika memang melihat suatu kejadian orang celaka dan tidak ada orang yang membantunya kecuali kita misalnya, maka pada saat itu menjadi kewajiban bagi kita untuk menolong. Apabila ada kesulitan, ada hal-hal yang tidak mengenakan, itu adalah risiko yang harus dihadapi oleh orang tersebut. Tetapi kita harus yakin bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan mula. Ketika seorang berbuat baik, pasti Allah akan memberi balasan kita berupa kebaikan. Adapun ada hal-hal yang tidak mengenakan tadi, maka itu adalah satu musibah yang dengan musibah tadi insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita sesungguhnya. Hanya saja tentu kita harus juga bukan berarti tidak pandai-pandai untuk melihat mana orang yang perlu dibantu dan mana yang tidak perlu dibantu. Misalkan seperti misalkan orang sedang naik kendaraan motor, ada orang ingin ikut tapi kita tidak kenal dan ada firasat bahwasanya tidak nyaman, maka ketika kita tidak membawanya pun tidak, insya Allah tidak termasuk berdosa dan tidak dikatakan dia tidak punya empati. Ayo, karena bisa mengakibatkan keburukan. Kalau orang yang ikut naik tadi adalah orang yang tidak baik, dan ini terjadi. Ada orang naik kendaraan motor, ada orang memberhentikan, minta ikut bawa gas LPG. Dia bawa,
dia bonceng, ketika di jalan dia ditangkap polisi. Ternyata yang dibonceng ini mencuri gas LPG. Maka yang menaik motor tadi ikut ketangkap juga dan ikut ditahan juga, ikut dihukum juga karena dianggap sebagai teman. Walaupun dia bersumpah mengatakan saya bukan temannya, saya tidak kenal, tidak diperhatikan karena kenyataannya dia berjalan bersama. Ini sekedar contoh gitu ya. Bisa saja terjadi. Maka tidak dikatakan oh berarti dia tidak punya empati dalam hal itu. Ada seseorang cerita kepada saya beberapa hari yang lalu. Saya tahu orangnya ini senang menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain yang saling membutuhkan tapi tidak saling mengenal. Ada temannya ini kulkasnya rusak. Tanya, barangkali kamu tahu orang yang bisa servis kulkas? Oh iya, saya tahu ada. Ketika dia menghubungkan ini, dia bukan memanfaat untuk cari uang, tidak. Hanya ingin pahala dari Allah saja. Dia punya manisah, sumber manisah sendiri. Akhirnya dia hubungkan ada orang yang ahli servis kulkas. Datang dibawa oleh orang tersebut, diperiksa, ternyata masalahnya hanya kabel saja yang dimakan tikus, sehingga harus diganti kabelnya. Dilihat oleh perantara tadi, lagi dikerjakan, kemudian ditinggal oleh perantara tadi. Dua orang tukang servis dengan pemilik kulkas tadi. Selesai diperbaiki, servis ini minta uang. Berapa biayanya? 250.000, kata tukang servis tadi. Pemilik kulkas mengatakan mahal sekali. Ya, ilmu itu mahal memang. Karena sudah terlanjur, akhirnya dibayar. Akhirnya diceritakan oleh pemilik kulkas kepada perantara tadi. Mahal sekali kan dibuka 250.000, tidak umum. Ini perantara tadi yang niat berbuat baik, empati, tukang servis ini juga kasihan untuk manusia, akhirnya merasa tidak enak kan? Karena orang tersebut merasa didolimi. Bahkan ada kemungkinan pemilik kulkas itu mungkin berpikiran ini mungkin bagi dua nanti. Jadi merasa tidak nyaman sekali. Malah setelah itu kulkasnya kalau dipegang nyetung. Kalau yang pertama kali pemilik kulkas minta tolong kalau ada tidak kenalan, barangkali ada kenalan. Kalau sekarang teleponnya dalam bentuk komplain protes, seolah-olah ini kesalahan kamu harus tanggung jawab. Padahal dia hanya perantara saja. Tetapi hal ini jangan membuat orang jadi kapok untuk berbuat baik. Kalau kapoknya kepada orang tadi boleh saja. Oh, orang tadi servis tadi kurang benar, mintanya terlalu tinggi, tidak umum. Kalau ada orang rusak lagi, saya tidak mau milih dia, itu boleh saja karena dia merasa dirugikan. Tapi jangan sampai menjadikan dia kapok, trauma untuk berbuat baik atau menolong orang. Karena seringkali ketika menolong orang mendapatkan balasannya hal yang berupa keburukan. Termasuk juga para ulama, para du'a yang mereka hidupnya untuk memberikan kebaikan, memberikan nasihat baik kepada siapapun, terkadang mendapatkan balasannya berupa keburukan. Maka itu adalah satu resiko yang perlu untuk sabar dan mengharap dari pahala dari Allah dan ridho dari Allah, dan tidak ada punya sifat dendam dan benci kepada sesama orang yang beriman. Kita harus selalu berdoa kepada Rabbana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil
Ya. Dalam hal tidak ada kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majelis kita ini dan menambah ilmu bagi kita, jadikan kita bisa lebih sabar dalam menghadapi berbagai macam problem sambil terus mencari solusinya dengan banyak beristighfar, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga melakukan kebaikan-kebaikan dengan memberikan pendidikan, memberikan dakwah, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Wassalamualaikum